Hai para pecinta film, gimana kabarnya nih? Saya doakan semoga semuanya tuh dalam keadaan yang baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun. Kembali lagi bareng Mimin cantik di channel Bandar Film. Kali ini kita akan melanjutkan sequel kedua dari film Die Hard yang telah kita review kemarin. Judulnya Die Hard 2 yang dirilis pada tahun 1990. Yang belum nonton review Die Hard 1, linknya ada di deskripsi ya. Film ini akan mengisahkan John McClane yang diperankan oleh Bruce Willis yang kali ini harus kembali menghadapi penjahat yang akan membajak pesawat. Di mana dalam pesawat itu ada sang istri yang sedang menumpang. Apakah John bisa menyelamatkan istrinya? Ya udah, tanpa berlama-lama, siapkan kopi, ambil posisi rebahan, fokus pada film ini dan kita mulai videonya. Film dimulai dengan memperlihatkan John yang mobilnya sedang ditilang oleh polisi pada sebuah bandara. Baru aja dimulai udah dapat sial nih. Jangan bilang ini tuh anak buahnya Pala Dusing ya. Son of a bitch. John mendapat kabar jika pesawat yang ditumpangi istrinya harus ditunda pendaratannya sekitar 30 menit. Yang harus membuat John akan menunggu beberapa saat di bandara. Pada siaran berita, disiarkan bahwa Jenderal Esperanza akan diekstradisi dan diadili di Amerika dari Republik Valverde atas tuduhan perdagangan narkoba. Di mana jalur yang akan digunakan untuk mengantar Jenderal Esperanza adalah Bandara Internasional Dulles Washington DC, yang kebetulan John menjemput istrinya di situ. Kemudian diperlihatkan sekelompok penjahat yang sedang melakukan persiapan untuk melakukan aksinya. Pemimpin mereka yang bernama Kolonel Stuart. Mereka akan membajak pesawat dan membawa Jenderal Esperanza untuk dibawa kabur. Di tempat lain, di sebuah gereja kecil datang dua anggotanya Stuart yang menyamar sebagai petugas yang akan memperbaiki saluran kabel di tempat itu. Di gereja itu, ada seorang kakek tua yang berjaga. Dan tanpa berlama-lama, salah satu dari petugas itu langsung menembak kakek itu dan tewas saat itu juga. Mereka akan menjadikan gereja itu sebagai pusat kendali untuk meretas sistem bandara. Kembali ke bandara. Di sana ada 3 anggota penjahat yang sedang mengobrol. Kemudian ada salah satu dari mereka pergi membawa koper, lalu 2 orang lainnya ikut pergi. John yang melihat hal itu seolah insting polisinya tahu bahwa mereka adalah penjahat. Dan kemudian dia mengikuti 2 orang tadi. Sampailah John pada sebuah ruangan semacam eskalator barang atau mungkin tempat untuk men-scan barang. Kemudian terjadi tembak-tembakan yang sangat sengit di antara mereka. Pertarungan dilanjutkan dengan adu jotos dan salah satu dari mereka harus tewas. Beberapa saat kemudian datanglah 3 orang polisi yang membuat anggota penjahat yang lain harus kabur dari tempat itu. John mendatangi kepala polisi yang ada di tempat itu. Dia bernama Lorenzo. John memperingati Lorenzo jika akan ada kejahatan besar yang akan terjadi di bandara itu. Tetapi Lorenzo mengabaikan John karena ini bukan wilayah tugasnya dan dia tidak punya wewenang di sana. Dibilangin malah nggak percaya. Lihat aja nanti ya. Di tempat lain, John mendatangi kantor pusat di bandara itu. Di sana juga ada Lorenzo. Kini John berencana akan memperingati pemimpin di bandara itu yang bernama Trudeau. Mereka saling berdebat. Lorenzo selalu menyangkal apa yang dikatakan oleh John. Lorenzo ini sepanjang film bakal kayak gini terus guys. Jadi orangnya tuh emang nyebelin banget. Jadi sepanjang film dia akan selalu menyebalkan. Sedangkan Trudeau lebih bijak dan mau mendengarkan peringatannya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba para penjahat itu mulai beraksi. Semua lampu yang ada di lintasan pesawat mati total membuat lintasan pesawat menjadi gelap gulita. Dan apabila ada pesawat yang akan mendarat, maka pesawat akan langsung menghantam tanah karena tidak bisa memperkirakan di mana posisi lintasan untuk mendarat. Tuh kan bener, makanya dengerin omongnya si Die Hard. Trudeau memerintahkan semua pesawat yang akan mendarat di bandara itu untuk ditunda. Pesawat akan terus terbang setidaknya 2 jam ke depan sebelum bahan bakarnya habis. Kemudian Stuart menelpon pihak bandara.
Dia meminta pesawat yang menyangkut Jenderal Esperanza agar tidak ditemui oleh siapapun. Dan dia juga meminta pesawat dengan bahan bakar penuh untuk digunakan kabur. Dan apabila mereka mencoba mengambil kembali sistem kendali utama, maka mereka akan meledakkan pesawat yang akan mendarat. Direktur komunikasi bernama Barnes bersama dengan anggota SWORD menuju tempat untuk kembali merebut sistem kendali utama. Tapi para penjahat sudah ada di situ dan terjadi pertempuran di antara mereka. Semua anggota SWORD tewas dan hanya tersisa Barnes saja. Ketika Barnes akan dibunuh, tiba-tiba John datang dari saluran udara dan langsung menembak penjahat itu. Pertarungan dilanjutkan. John berhasil menembak mereka semua dan mereka berdua selamat. Yang bikin Mimin sebel, kenapa sih tim SWORD gak bisa mengalahkan para penjahat itu dan harus tewas semua? Kan lagi-lagi harus Die Hard yang mengalahkan mereka. Stewart yang mengetahui ada usaha untuk mengambil kembali sistem kendali utama, dia langsung menelpon Trudeau dan mengatakan akan meledakkan salah satu pesawat yang akan mendarat dengan cara menurunkan koordinat ketinggian. Di mana hal itu akan membuat pesawat akan menghantam ke tanah dan akan meledak saat itu juga. John mencoba memberitahu posisi lintasan dengan cara menyalakan api sebagai tanda bahwa di titik itulah lintasan mendarat. Tapi hal itu tidak cukup dan pesawat tetap menghantam tanah dan meledak. Setelah kejadian itu, John merasa sangat depresi, namun beruntung pesawat itu bukanlah pesawat yang ditumpangi istrinya. Dan sebagai seorang Die Hard, dia tidak boleh menyerah, karena kalau dia menyerah, film ini pasti akan cepat selesai gitu. Kemudian datanglah pasukan khusus yang dipimpin oleh Mayor Grant, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah di tempat itu dan sekaligus untuk menjatuhkan Stewart. Scene berganti pada sebuah pesawat yang membawa Esperanza. Stewart menghubungi pilot pesawat itu dan memerintahkan untuk mendarat pada titik yang telah ditentukan. Esperanza melumpuhkan penjaga yang ada di situ dengan sangat mudah, dan kemudian menodong pilot pesawat itu dan memerintahkan untuk mendarat sesuai arahan Stewart. Salah satu pilot mencoba melawan. Satu tembakan mengenai kaca depan pesawat itu yang membuat pandangan jadi tidak jelas. Satu tembakan membunuh salah satu pilot itu. Tersisa satu pilot dan dia dibunuh saat itu juga. Esperanza mengendalikan pesawat itu dan dia menghubungi Stewart dan mengatakan bahwa kaca depan telah rusak hingga dia membutuhkan bantuan. Anak buah Stewart kemudian menyalakan lampu di lintasan pacu sehingga kini dia bisa tahu di mana posisi untuk mendarat. John mendengar percakapan mereka dari handie-talkie, langsung bergegas menuju tempat itu. Begitu juga dengan Stewart dengan beberapa pasukannya. Pesawat itu mendarat dengan selamat. Esperanza keluar dari pesawat tapi John telah sampai di situ dan langsung menjotosnya. Beberapa saat kemudian datanglah Stewart dan pasukannya yang langsung menembaki John. John sempat menembak Esperanza di lengannya dan kemudian dia bersembunyi di kabin depan ruang pilot. Esperanza dibawa keluar dan kemudian mereka menembaki kabin pesawat itu dengan membabi buta, yang membuat John tidak bisa berkutik. Tidak hanya itu saja, mereka juga melemparkan granat yang cukup banyak ke ruangan itu dan berharap semua itu dapat membunuh John. Tapi Die Hard tidak akan mati semudah itu, Ferguson. John kemudian naik ke kursi pilot dan kemudian mengaktifkan tuas pelontar sehingga dia terlempar ke atas sesaat sebelum granat itu meledak. Barnes menjelaskan kepada John bahwa lokasi yang mereka gunakan untuk menghack sistem kendali utama tidak jauh dari lokasi bandara. Dia memprediksi bahwa mereka berada di sebuah gereja tua dekat bandara. Kemudian mereka berdua datang ke tempat itu. John masuk ke tempat itu tapi dia ketahuan oleh penjaga yang ada di sana dan kemudian terjadi pertarungan di antara mereka. Sempat akan kalah, tapi John berhasil mengalahkan orang itu.
Barnes menghubungi Lorenzo dan kemudian dia datang bersama Mayor Grant dan pasukannya. Stuart yang mengetahui ada tamu yang datang langsung bersiap untuk menyambutnya. Terjadi adegan tembak-menembak di antara dua pihak. Setelah beberapa saat kemudian, mereka kabur dari tempat itu dengan menggunakan motor salju. John berhasil menembak salah satu dari mereka dan kini dia mengejar mereka dengan motor salju tersebut. John yang sendirian harus diberondong peluru yang menyebabkan motor salju yang dia naiki harus meledak saat itu juga. Tapi tenang, Die Hard masih punya banyak nyawa cadangan. Para penjahat itu pun melanjutkan perjalanan ke sebuah pesawat yang akan digunakan untuk kabur. John terbangun dan menemukan senjata mereka yang tergeletak di situ. John sangat terkejut setelah melihat peluru yang dia gunakan. Peluru macam apakah itu? Sabar dulu guys, nanti kita akan jelaskan ya. Scene berpindah ke Mayor Grant yang akan mengejar Stuart dengan truk militer. Setelah berbincang-bincang dengan anggotanya, tiba-tiba dia membunuh salah satu dari anggotanya. Ada apa lagi nih? Makin bingung kan? Lanjut dulu deh. Kembali kepada John. Kini dia datang kepada Lorenzo dan dia memberitahukan hal yang sangat mengejutkan. Dia mengatakan bahwa Mayor Grant berkhianat dan dia bekerja sama dengan Stuart. Tapi Lorenzo tidak mempercayai hal itu. Kemudian John membuktikannya dengan menembakkan senjata yang digunakan oleh anak buah Stuart tadi. Dan ternyata senjata itu tidak ada pelurunya. Jadi kejadian tembak-menembak di gereja tadi adalah bagian dari rencana mereka. Dan ternyata Stuart yang telah dipecat dari militer, dia memasukkan anak buahnya ke pasukan Mayor Grant. Dan anggota yang dibunuh tadi ternyata bukan bagian dari mereka dan harus dibunuh agar tidak membocorkan identitas mereka. Kemudian berita tentang kejadian tadi disiarkan kepada para pengunjung bandara. Dan hal itu membuat seisi bandara menjadi sangat panik. John yang akan mengejar mereka harus terhalangi oleh orang-orang yang berlarian. Kemudian John memanggil seorang reporter berita yang bernama Coleman. BTW, Coleman ini cewek ya. Dia meminta Coleman dan timnya untuk mengantarkannya dengan menggunakan helikopter yang biasa dia gunakan untuk meliput berita. Di tempat lain, Mayor Grant, Colonel Stuart, dan Jenderal Esperanza bertemu pada sebuah tempat parkir pesawat yang akan mereka gunakan untuk kabur. Mantap nih, penjahatnya kelas berat semua. Emang harus kayak gini nih kalau mau menghadapi Die Hard. Kalau penjahat kecil-kecil mah udah habis disikat nih. Mereka menaiki pesawat itu dan segera pergi dari tempat itu. John yang naik helikopter meminta agar diturunkan di bagian sayap pesawat yang mereka gunakan. Kemudian John menyelipkan jaket di bagian entah apa namanya ya. Yang pasti bagian sayap itu yang bisa digerakkan naik turun yang digunakan untuk mengendalikan arah pesawat ketika terbang dan mendarat. Karena jaket John diselipkan di situ maka pesawat tidak bisa terbang. Mayor Grant menuju ke bagian sayap untuk menghajar John. Jenderal Esperanza memerintahkan untuk tidak menggunakan pistol karena tempat itu penuh dengan bahan bakar. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Tapi John berhasil mendorongnya tepat di atas baling-baling dan kemudian dia jatuh di baling-baling itu. Dan otomatis tubuhnya hancur tak tersisa. Kini giliran Stuart yang menghadapi John. Kali ini Stuart lebih hebat dari Mayor Grant. John sempat beberapa kali harus menerima jotosan mautnya yang membuat John akan terjatuh. Ketika akan terjatuh, John sempat membuka tutup tangki di bagian tersebut yang menyebabkan bahan bakar pesawat mengalir keluar. Kemudian John ditendang dan jatuh dari pesawat itu. Mimin kira pesawat itu akan dibiarkan terbang dengan bahan bakar yang mengalir keluar. Jadi nanti pas di atas bahan bakarnya habis dan pesawat akan jatuh. Tapi di luar dugaan guys. John menyalakan aksi yang sangat keren. Yaitu dia menyalakan korek api dan membakar bahan bakar yang tumpah itu. Api merambat hingga bagian tangki dan membuat pesawat itu meledak saat itu juga.
bersama dengan para penjahat itu. Luar biasa emang si John ini. Salam Die Hard deh. Hasil dari ledakan pesawat itu ternyata bisa digunakan untuk penerangan, sehingga pesawat lain yang masih di udara kini bisa melihat lintasan pacu dan semua pesawat dapat mendarat dengan selamat. Holly, istri John, akhirnya bisa selamat dan kemudian memeluk John, dan film pun berakhir. Gimana? Film tahun 90-an gak kalah keren kan dengan film zaman sekarang? Masih kurang puas dengan aksi Die Hard? Tenang aja, besok kita akan lanjut ke Die Hard 3. Oke, ya udah gitu aja ya. Mimin pamit undur diri dari review film kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.